Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian screening online dari Puskesmas Pulau Gebang. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi alamat email. Apabila di sini ada gambar bintang warna merah, berarti itu Bapak Ibu wajib mengisi. Tidak boleh dikosongkan. Apabila Bapak Ibu mengosongkan kolom tersebut, maka tidak bisa submit. Setelah itu, tulis nama sekolah. Misalnya Miss Al-Huda. Nah, selanjutnya tulis kelasnya, misalkan kelas 1A. Tulis nama anak Bapak Ibu, lalu jenis kelaminnya, tanggal lahir, umurnya berapa tahun. Nah, jenis disabilitas, apabila putra-putri Bapak Ibu tidak mempunyai disabilitas, berarti centang yang pada bagian tidak disabilitas. Selanjutnya nomor WhatsApp, bisa nomor ayahnya atau ibunya ya Bapak Ibu. Selanjutnya alamat tempat tinggal, harus tempat tinggal yang lengkap ya. Nah, pada kolom selanjutnya yaitu Bapak Ibu harus mengisi keterangan tempat tinggal saat ini. Misalkan putra-putri Bapak Ibu tinggal bersama keluarga, silakan dicentang. Nah, apabila yang lain contohnya tinggal bersama kakeknya atau pamannya atau siapapun, nah ditulisnya di bagian kolom yang lain. Lalu di sini ditulis keterangannya, misal bersama kakek atau bersama om dan tante. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya riwayat kesehatan diri. Apabila putra-putri Bapak Ibu mempunyai alergi, silakan dicentang bagian ya. Apabila putra-putri Ibu tidak mengalaminya, silakan dicentang bagian tidak. Nah, di sini ada asma atau bengek, terus riwayat cedera berat. Misalnya putra-putri Bapak Ibu terjatuh lalu cedera kakinya. Begitu ya. Terus riwayat pingsan, misalkan putra-putri Bapak Ibu pernah mengalami pingsan dari kecil sampai sekarang. Nah, terus riwayat transfusi berulang. Misalkan putra-putri Bapak Ibu harus transfusi darah rutin setiap bulan. Nah, itu silakan dicentang bagian ya Bapak Ibu. Lalu riwayat kelainan bawaan, misalkan bawaan dari lahir, nah itu silakan dicentang bagian ya. Lalu penyakit lainnya, kalau misalkan tidak ada yang tidak ada di urutan penyakit-penyakit di atas, berarti dicentangnya bagian yang penyakit lainnya. Selanjutnya riwayat imunisasi. Nah, silahkan Bapak Ibu dicentang. Apabila ya, silakan dicentang bagian ya, atau tidak atau belum, berarti dicentang bagian tidak atau belum. Atau misalkan Bapak Ibu yang tidak tahu, nah itu dicentangnya bagian tidak tahu. Riwayat kesehatan keluarga. Nah, ini misalkan putra-putri Bapak Ibu tinggalnya bersama kakeknya atau bersama om dan tantenya. Nah, ini yang dimaksud itu riwayat kesehatan keluarga tempat si anak tersebut tinggal gitu. Apabila dia
tinggal bersama kakeknya berarti riwayat kesehatan keluarga atau kakeknya itu tersebut. Apabila kakeknya tersebut mempunyai penyakit tuberkulosis atau TB, berarti bapak ibu centang bagian ya, atau diabetes centang bagian ya gitu, hepatitis, asma atau bengek atau penyakit lainnya ya. Nah, untuk ini bapak ibu nanti mengisi apabila anaknya pada saat pengisian form tersebut mengalami batuk, silahkan centang bagian ya, atau demam misalkan di atas 37,3 derajat Celcius, silahkan centang bagian ya. Tetapi di sini perlu ditekankan bahwa bapak ibu harus mengecek dulu suhu tubuh putra putri bahwa bapak ibu tersebut ya. Selanjutnya nyeri tenggorokan, sesak napas, batuk dan pilek atau diare ya, silakan kalau ya silakan bapak ibu centang bagiannya, atau kalau misalkan tidak silakan bapak ibu mencentang bagian tidak ya. Harus diingat bahwa ini itu gejala-gejala yang dialami pada saat pengisian link Google Form ini, berarti saat itu juga ya bapak ibu. Nah, untuk suhu tubuh ini bapak ibu wajib mengisinya ya. Nanti untuk pengecekan suhu tubuhnya bisa dikoordinasikan lagi frekuensi nafas. Nah, nanti jadi cara menghitung frekuensi nafas itu seperti ini ya bapak ibu. Misalkan putra putri bapak ibu diminta untuk tiduran. Nah, kan kalau tiduran itu kelihatan ya kayak perutnya itu naik turun. Jadi bapak ibu dihitung per menit. Jadi misalkan lihat dulu arah jarum jamnya, kalau misalkan sudah menunjukkan angka 12 atau bapak ibu menggunakan stopwatch, bisa dilakukan dalam 1 menit itu dihitung gitu. Jadi perutnya naik turunnya itu berapa kali begitu ya. Nanti di sini diisi berapa kali, misal 100 kali atau berapa gitu. Nah, di sini menghitung frekuensi nadi, di sini sudah ada petunjuknya ya bapak ibu, silakan bapak ibu baca terlebih dahulu. Selanjutnya berat badan atau kilogram. Nah, nanti untuk pengecekan berat badan dan tinggi badan bisa dikoordinasikan kembali dengan wali kelas masing-masing. Nah, untuk lingkar perut juga bisa dikoordinasikan juga dengan wali kelas masing-masing ya bapak ibu. Nah, untuk mengambil foto mata dengan cara seperti ini ya bapak ibu, seperti yang difoto. Tetapi dalam catatan bapak ibu tidak boleh menggunakan bleed ya, tidak boleh ada cahaya, berarti tidak boleh ada cahaya dari HP-nya, tidak boleh pakai bleed ya bapak ibu. Jadi harus dalam keadaan biasa ya kameranya. Nah, lalu nanti bapak ibu kalau sudah diupload ya. Nah, di sini apakah warna bagian dalam kelopak bawah mata kamu? Nah, kalau misalkan pucat, silakan diklik bagian pucat. Kalau merah muda, silakan klik bagian merah muda. Nah, di sini juga ada tanda atau gejala atau tanda anemia. Di sini ada ada gambar bintang warna merah, berarti ini wajib bapak ibu isi ya.
Nah, di sini apakah dalam 3 bulan terakhir kamu pernah periksa kadar hemoglobin? Sebutkan berapa Hb kamu pada pemeriksaan tersebut. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan pemeriksaan hemoglobin, berarti di sini tulis ya, dan ditulis berapa kadar Hb-nya. Apabila tidak, berarti tidak perlu ya. Kalau tidak, berarti tulis tidak. Nah, kalau ini khusus bagi peserta didik yang dari SMP atau MTS atau SMA, SMK atau madrasah aliyah ya. Berarti ini dilengkap saja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ini kesehatan mata, berarti Bapak Ibu silahkan dibaca keterangannya. Nah, ini juga perlu ditekankan ya Bapak Ibu. Di sini kan ada bintang warna merah, berarti ini Bapak Ibu wajib diisi per kolomnya. Berarti semuanya ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berapa lama kamu menonton TV, melihat gadget seperti HP, tablet, melihat layar komputer dalam 1 hari dalam hitungan jam. Berarti Bapak Ibu harus menghitung ya berapa lama putra-putri Ibu menonton TV atau melihat gadget seperti HP atau tablet dan melihat layar komputer dalam 1 hari tersebut ya. Misalkan 7 jam misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu tulis di sini ya 7. Berarti harus berupa angka ya. Selanjutnya, berapa jarak mata kamu dengan buku atau bahan bacaan pada saat kamu baca sehari? Berarti biasanya putra-putri Ibu itu membaca buku itu jaraknya berapa sentimeter, nanti Ibu ukur ya. Berapa jarak saat kamu menonton TV dengan layar TV dalam meter? Berarti misalkan putra-putri Ibu, misalkan di sini jaraknya 2 meter. Jarak dari tempat duduk ke TV-nya. Nah, di sini ini juga wajib diisi ya Bapak Ibu. Apakah kamu dapat menyebutkan angka pada tes hitungan jari sesuai prosedur tersebut? Nah, di sini ada prosedurnya. Nanti Bapak Ibu dibaca ya. Nah, di sini juga ada masalah kesehatan telinga atau pendengaran. Nah, apabila merespon dengan baik atau tidak baik. Nah, di sini Ibu nanti centang ya. Nah, di sini juga ada volume saat menonton TV atau mendengarkan radio. Berarti kalau misalkan televisinya sedang, berarti silakan Bapak Ibu centang bagian sedang ya. Apabila menonton TV atau radionya volumenya tinggi atau keras, silakan Bapak Ibu mencentang bagian keras. Nah, ini apakah orang tua kamu saat berbicara atau memanggil kamu sering dengan berteriak? Nah, ini apabila Bapak Ibu kalau memanggil anaknya dengan cara berteriak, silahkan dicentang bagian ya. Kalau misalkan dengan lembut, berarti Bapak Ibu silahkan centang bagian tidak ya. Bagaimana kamu menjelaskan keadaan kesehatan gigi dan gusi kamu? Nah, ini tuh ada pilihannya ya Bapak Ibu, ke sampingnya berarti Bapak Ibu silahkan digeser. Seperti ini ya. Selanjutnya, ini minta bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk memfoto kondisi gigi kamu sesuai dengan posisi di bawah ini. Nah, ini yang pertama bagian depan. Selanjutnya yang kedua atau bagian B tampak samping kanan. Yang ketiga tampak samping kiri, yang keempat tampak atas, dan tampak bawah. Ini berarti harus mengupload 5 foto ya Bapak Ibu. Dan perlu saya tekankan kembali bahwa untuk memfoto bagian gigi dan mata itu tidak boleh menggunakan blade ya.
Selanjutnya di sini ada wajib diisi juga kesehatan gigi dan mulut. Apakah ada gigi kamu yang berlubang dan terasa sakit? Apabila iya ada, berarti silakan centang bagian ya. Nah, selanjutnya, apakah ada gigi kamu yang terasa sakit? Apabila tidak ada, berarti silakan centang bagian tidak. Apakah gusi kamu bengkak dan terasa sakit? Apabila putra-putri Bapak Ibu sakit, berarti silakan centang bagian ya. Selanjutnya, untuk form selanjutnya, berapa sering kamu melakukan sikat gigi atau perasaan tidak nyaman pada gigi kamu selama 12 bulan terakhir? Nah, ini juga wajib untuk diisi ya. Kalau misalkan putra-putri ibu merasakan sakit gigi, misalkan sering, berarti silakan dicentang bagian sering ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu berapa sering kamu datang ke dokter gigi selama 12 bulan terakhir? Berarti selama 12 terakhir ini ya, tahun ini. Berarti kalau misalkan cuma sekali, silakan Bapak Ibu centang bagian tulisan sekali. Kalau misalkan tidak pernah datang sama sekali, berarti centang bagian tidak pernah datang ke dokter gigi. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingat, berarti silakan centang bagian tidak ingat. Apa alasan kamu datang ke dokter gigi terakhir kali? Nah, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan jawaban Bapak Ibu ya. Nah, berapa sering kamu membersihkan gigi kamu? Berarti putra-putri Bapak Ibu berapa kali dalam sehari membersihkan gigi ya. Misalkan tidak pernah membersihkan gigi, berarti centang bagian tidak pernah. Atau berapa kali dalam 1 bulan? 2-3 kali. Nah, sehari 2 kali atau 2 kali atau lebih dalam sehari, silakan Ibu centang ya. Sesuai dengan jawaban Bapak Ibu semuanya. Apakah kamu menggunakan alat pembersih gigi atau gusi di bawah ini? Nah, apabila putra-putri Bapak Ibu menggunakan siwak, silakan Bapak Ibu centang bagian siwak. Kalau misalkan menggunakan sikat gigi, silakan Bapak Ibu centang bagian sikat gigi ya. Apakah kamu menyikat gigi dengan pasta gigi? Kalau misalkan iya menggunakan pasta gigi, silakan Bapak Ibu centang bagian ya. Kalau misalkan tidak, silakan centang bagian tidak. Apakah saat ini ada orang tua yang tinggal serumah dengan kamu? Kontak erat dengan isolasi mandiri. Nah, ini berkaitan dengan COVID ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca baik-baik. Nah, lalu dicentang bagian ya atau yang bagian tidak. Nah, ini perlu ditekankan juga bahwa ini wajib diisi dan 1 kolom itu wajib diisi semuanya ya. Apakah kamu keluar rumah selama pandemi COVID ini? Nah, jadi Bapak Ibu juga harus mengisi ya. Ini wajib diisi juga. Nah, ini juga jika kamu keluar rumah, apakah kamu menggunakan masker? Apabila menggunakan masker, silahkan centang bagian selalu. Kalau misalkan selalu tiap keluar rumah memakai masker, berarti centang yang selalu ya. Kalau misalkan jarang sering, berarti itu kadang iya, kadang enggak ya. Tapi lebih banyak seringnya. Berarti silakan Bapak Ibu mencentang bagian sering. Kalau misalkan kadang-kadang, yang lebih banyak tidaknya berarti tulis kadang-kadang. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada wajib diisi juga perilaku cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, untuk pengisian ini juga harus digeser juga ya Bapak Ibu. Karena di sini ada 4 pilihan jawaban ya. Nah, untuk selanjutnya perilaku mandi ini juga wajib diisi ya Bapak Ibu. Dalam sehari itu berapa kali? Misal 2 kali dalam sehari, misal pagi dan sore. Nah, ini silakan diisi. Misalkan
tidak pernah mandi dalam sehari itu berarti isinya kurang dari 1 kali dalam sehari. Berarti itu sudah berarti tidak mandi dalam sehari itu ya. Perilaku cuci rambut atau keramas. Nah, ini juga wajib diisi ya Bapak Ibu. Berarti mencuci rambutnya berapa kali dalam seminggu, berarti seminggu itu misal 2 kali atau setiap hari atau seminggu sekali ya. Perilaku gunting kuku. Nah, kalau untuk gunting kuku ini juga harus wajib diisi juga, berarti dalam seminggu itu berapa kali. Nah, ini selanjutnya makan bergizi itu harus digeser juga ya Bapak Ibu. Ini juga wajib untuk diisi. Berapa kali kamu makan setiap hari? Kalau misalkan Bapak Ibu putra putri Bapak Ibu dalam sehari itu makan besar, misalkan makan nasi ya 4 kali dalam sehari, silakan tulis sesuai dengan angkanya. Berapa kali kamu makan selingan atau snack setiap hari, misalkan cemilan ya. Berarti kalau misalkan makan cemilannya dalam sehari itu 2 kali, silakan Bapak Ibu tulis ya. Nah, di sini apakah kamu selalu melakukan olahraga atau aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari? Berarti di sini nah, contohnya membersihkan rumah, bermain, menyapu, mengepel, mencuci, memasak, berjalan kaki. Nah, di sini dicentang ya. Kalau iya, silakan centang bagian ya. Kalau tidak, bagian tidak. Nah, di sini gangguan kecemasan terkait COVID. Apakah mengalami gangguan tidur selama seminggu terakhir? Kalau misalkan mengalami, berarti centang bagian ya. Kalau tidak, berarti centang bagian tidak. Apakah saat ini mengalami cemas terkait COVID? Kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu cemas, berarti bagian ya diisinya. Nah, di sini sebutkan penyebab permasalahan kecemasan atau gangguan tidur yang kamu rasakan saat ini. Berarti di sini apabila di sininya di form yang atas ini jawabannya dua-duanya tidak, berarti di sini ditulis jawabannya tidak. Ya. Apabila di sininya ada salah satu yang ya, berarti di sini tulis penyebabnya apa. Ya. Kalau semuanya nanti kalau misalkan Ibu sudah sampai akhir pertanyaan, Ibu bisa dilihat lagi ke atas apabila barangkali ada yang belum diisi. Nah, terutama yang ada bagian tulisan bintang berwarna merah berarti harus diisi. Apabila tidak diisi berarti tidak bisa dikirim ya Bapak Ibu. Nah, setelah dirasa semuanya sudah lengkap, Bapak Ibu klik bagian kirim ya. Itu saja penjelasan sedikit tentang cara pengisian screening online. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.